Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Lukas 1 ayat 37. Saya bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, statement yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini kepada Maria menegaskan, memberikan satu kepastian bahwa apa yang akan terjadi memang mungkin secara logika manusia sulit dimengerti. Ya, Maria akan mengandung, dia belum berkeluarga, belum menikah, dan itu mengandungnya di Roh Kudus. Itu satu yang ya secara logika nggak mungkin gitu loh. Tetapi dikatakan bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya semua yang tidak mungkin itu adalah mungkin bagi Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi keadaan-keadaan yang nggak masuk akal, nggak mungkin seperti ini, seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah segala keadaan, bahkan yang tidak mungkin sekalipun, bahkan yang nggak masuk akal sekalipun. Ya, kita sering mendengar juga kesaksian akan mujizat yang terjadi. Kita sering mendengar kesaksian orang mengalami pertolongan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat, kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Ya, itulah cara Tuhan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sekarang harus sadar kita punya Tuhan yang tak terbatas oleh pikiran manusia, oleh kehendak manusia, oleh pemahaman manusia. Sebab Dia dapat melakukan jauh melebihi pikiran kita, jauh melebihi apa yang kita bisa mengerti. Karena itu jangan mencoba membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Paling nanti begini, paling nanti begitu. Itulah pikiran kita. Tuhan bisa melakukan jauh melebihi pikiran kita itu. Ya, termasuk Natal adalah sesuatu yang rasanya mustahil. Tetapi sekali lagi kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang mustahil. Jemaat dikasih Tuhan, selama Tuhan tidak berkata tidak atau selesai, maka segala sesuatu masih mungkin terjadi. Kecuali Tuhan berkata cukup, ya sudah cukup. Kalau Tuhan berkata berhenti, berhenti. Kalau Tuhan berkata selesai, selesai. Selama Tuhan sendiri belum berfirman, engkau yang bergumul dengan masalah, engkau yang ada dalam pergumulan hidup yang sulit sekalipun, dengar baik-baik. Selama Tuhan belum berkata cukup, maka masih ada harapan. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu.
Ya, kalau Tuhan berkata cukup berarti memang itu kasih karunia Tuhan hanya sebatas itu. Kalau Tuhan berkata cukup, ya sudah. Tidak ada yang bisa menambahkan lagi karena semua yang terjadi atas kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berkata selesai, ya selesai. Kalau Tuhan berkata, apalagi Tuhan berkata belum selesai, ya kita akan terus berproses di sana. Dan percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Seperti yang dialami Maria ketika dia mengandung. Rasanya sulit karena ternyata bukan hanya mengandung saja. Dia harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem misalnya. Sampai di sana belum cukup, ternyata nggak ada penginapan. Ya, nggak ada tempat bersalin. Nah, inilah proses yang sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil. Nyatanya semuanya bisa dilalui. Dan itu semua sesungguhnya ada campur tangan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun seakan-akan aduh ini sulit, gak masuk akal nih. Kalau Tuhan menolongkan jreng ya, mujizat yang luar biasa misalnya. Ya, Maria bisa aja langsung lahir di istana, melahirkan di istana gitu ya. Oh, mungkin dibantu oleh orang-orang hebat di sana, bisa saja. Tetapi sekali lagi jalanku bukan jalanmu, kata firman Tuhan. Cara manusia berpikir tidak seperti cara Tuhan bertindak dan berpikir. Karena itu lebih baik satu hal. Imani apa kata Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Karena segala yang dia rancangkan baik adanya. Dan Tuhan senantiasa menyertai, dia akan memampukan. Dan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, dia sanggup kerjakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa dengan keadaan sesulit apapun yang kau hadapi. Karena Maria yang mana dia sudah menerima akan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk dia mengandung dan melahirkan Mesias. Itu pun juga tidak mengalami hal yang mudah, hal yang sulit tetap dihadapi. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan tetap menyertai dalam kesulitan sekalipun. Kalau engkau hari ini mengalami kesulitan, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang punya beban berat dalam hidupmu, mungkin engkau sedang pergumulan macam-macam dalam hidupmu dan rasanya gak tahu lagi, sepertinya gak ada jalan keluar. Dengar baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama engkau pegang Tuhan, selama engkau dalam Tuhan, selama dalam penyertaan Tuhan, engkau akan bisa melewati hal yang sulit itu dan berkemenangan. Engkau pasti bisa selama engkau mengandalkan Tuhan. Semua bukan gagah dan kuat manusia, tetapi karena kuasa Tuhan yang akan memampukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam suasana Natal ini kami diingatkan akan perjuangan seorang Maria yang ketika menerima akan anugerah Tuhan kepercayaan untuk dia boleh mengandung dan melahirkan Mesias. Ternyata perjalanan hidupnya tidak mudah, mengalami hal yang sulit, tetapi di situ kami melihat campur tangan-Mu dalam keadaan yang tidak mudah sekalipun. Sesungguhnya ada Engkau Tuhan yang berperkara, sebab tidak ada yang mustahil bagimu dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya kami bisa melihat akan peristiwa yang luar biasa. Bahkan kami bisa mengalami satu peristiwa yang dahsyat juga dalam hidup kami. Seperti Engkau juga menolong Maria, kami percaya hidup kami pun akan Kau tolong selama kami ada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.